أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaanlah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang berbekal ketakwaanlah yang akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sudah Allah ikrarkan di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surga tersebut kata Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan hal tersebut untuk mereka-mereka yang menghadap Allah sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjawab panggilan Allah untuk menunaikan salat Jumat, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan, kata para ulama, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mendatangi apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Di siang hari yang berkah ini, di hari yang mulia ini, Allah syariatkan sebuah ibadah, yaitu salat Jumat, dan kita mendatangi perintah Allah tersebut. Kita berharap kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka-mereka yang bertakwa, sehingga kita berhak menjadi salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang nanti akan Allah karuniakan surganya yang seluas langit dan bumi. Ibadallah, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Artinya Nabi SAW menjelaskan urgensi dari surat Al-Fatihah yang menjadi rukun, kata para ulama, dari rukun-rukun yang dengannya seseorang dianggap sah dalam mengerjakan salat-salatnya yang Allah wajibkan ataupun yang Allah sunnahkan terhadapnya. Maka ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan suratul Fatihah surat yang menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun salat yang disebutkan oleh para ulama. Dan Allah mewajibkan kepada kita sehari semalam 17 kali untuk mengulang-ulang ayat surat tersebut dalam setiap rakaat di salat-salat kita. Namun apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dan menjadikannya rukun untuk ditegakkannya salat? Kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwasanya suratul Fatihah, surat Al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Allah mencantumkan tentang puja dan pujian hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka bertawassul kepada Allah dengan Asmaul Husna, dan mereka menggabungkan antara tawassul qauliyah dan tawassul fi'liyah. Tawassul qauliyah dengan ucapan mereka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Adapun tawassul fi'liyah mereka yang berupa perbuatan adalah ungkapan mereka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagian pertama dari surat Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dan diikrarkan oleh hamba-hamba Allah sehari semalam 17 kali, dan itu yang diwajibkan atas mereka. Namun apa gerangan bagian kedua dari surat Al-Fatihah? Bagian kedua dari surat Fatihah adalah sebuah amalan yang Allah sandingkan bersama tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah suruh kita untuk meminta kepada Allah sehari semalam 17 kali, dan itu permintaan yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hidayah menuju jalan yang lurus. 17 kali Allah wajibkan kepada kita untuk kita baca doa tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan urgensi dari hidayah dan pentingnya kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang Shiratal Mustaqim. Namun tidak mungkin kita mengetahui tentang rincian dari Shiratal Mustaqim tanpa hidayah dari Allah yang mengetuk hati-hati kita untuk mengkaji kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengan orang-orang yang akan selamat meniti jalan yang lurus tersebut, kita tidak punya kuasa untuk mengamalkannya tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka-mereka yang Allah anugerahkan ilmu namun sulit hatinya untuk mengamalkan ilmu tersebut karena hidayah belum menyapa hatinya. Maka butuh kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalam. Mereka-mereka yang Allah anugerahkan mengamalkan ilmu yang mereka miliki, sulit bagi mereka untuk istiqamah, untuk senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan yang ia ketahui. Maka dia butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, agar ia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk senantiasa melanggengkan amalan-amalan yang sudah dia ketahui dalilnya dari Quran dan Sunnah. Dan ibadallah, seseorang yang mengetahui ilmu dan seseorang yang mengamalkan ilmunya, dan mereka yang sudah langgeng mengamalkan ilmunya butuh keikhlasan selalu dalam mengamalkan amalan-amalan yang mereka amalkan. Maka tidak mungkin seseorang bisa langgeng dalam keikhlasan kepada Allah tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah Allah wajibkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim sehari semalam 17 kali, karena hanya hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah sajalah yang akan Allah ganjari amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Ibadallah, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ternyata tidak cukup sampai di sini rahasia dari Al-Fatihah yang diulang 17 kali wajib hukumnya bagi kita sehari semalam. Setelah seseorang mengetahui ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, dan dia istiqomah di atas jalan ilmu tersebut, dan dia memperoleh keikhlasan di dalam melakukan ilmu tersebut dan amalan tersebut, dia butuh bantuan Allah dan hidayah dari Allah agar dia tidak menyia-nyiakan dan tidak membatalkan amalan-amalan yang dia pernah lakukan, dan dia butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kalian batalkan sedekah-sedekah yang pernah kalian keluarkan di jalan Allah dengan kalian ungkit-ungkit dan kalian sakiti orang yang pernah kalian kasihi. Artinya ada kemungkinan orang-orang yang mengamalkan amalan yang ikhlas karena Allah suatu saat akan digoda oleh syaitan untuk membatalkan amalan-amalan tersebut. Dan kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Artinya setelah kalian bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW, jaga betul-betul jangan sampai dua nikmat tersebut hilang karena kesalahan yang kita lakukan dan godaan dari syaitan. Dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah. Itulah rahasia kenapa 17 kali sehari semalam Allah wajibkan kita berdoa. Allah wajibkan, dan Allah anggap tidak sah solat seorang hamba yang satu rakaat dia tidak membaca Al-Fatihah. Subhanallah, Maha Pengasih Allah dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah ingatkan mereka semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak cara dan banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidayah tersebut langgeng di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, dan kita semua adalah hamba-hamba Allah, berarti kita masuk dalam seruan Allah tersebut. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Setiap kalian itu tersesat, kata Allah, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, minta petunjuk kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ahdikum, maka aku akan beri petunjuk kepada kalian semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa saja yang berpegang teguh terhadap agama Allah, maka Allah telah beri dia hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian hal yang kedua yang bisa menjadi cara kita untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghadirkan rasa takut di hati-hati kita, yang dengan rasa takut tersebut kita datangi perintah-perintah Allah, dan yang terbesar adalah mendirikan salat jamaah di masjid-masjid Allah bagi kaum lelaki dan menunaikan zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka orang-orang yang benar-benar mendirikan salat dan yang menunaikan zakat dan yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inilah cara kedua bagi kita yang menginginkan petunjuk itu langgeng dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu kapan setan itu masuk menggoda kita, karena kita tidak tahu kapan kita tergelincir di dalam meniti kehidupan dunia ini. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelang ajal beliau, ketika beliau ditalkin oleh putra beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Imam Ahmad? Laisal an, bukan sekarang waktunya, kata Imam Ahmad. Terperanjat anaknya, seorang imam besar yang melalui wasilah tangannya Allah selamatkan umat manusia dari fitnah khalqul Quran, dari fitnah menganggap bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Namun di akhir penghujung hayatnya, apa kata Imam Ahmad ketika ditalkin? Bukan sekarang waktunya. Ketika tersadar Imam Ahmad, diceritakan oleh anaknya kepada beliau, apa kata Imam Ahmad? Berarti ketika engkau mentalkinku bersamaan gangguan setan yang mengatakan, wahai Ahmad, sekarang engkau telah sukses. Apa kata Imam Ahmad? Tidak, bukan sekarang waktunya aku sukses, tapi kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang hakiki adalah pada firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dia melihat dengan matanya, Allah jauhkan dari nerakanya dan Allah masukkan ke dalam surganya, itulah orang-orang yang sukses. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala orang yang berusaha meniti kehidupan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Menjelang ajalnya digoda oleh syaitan agar tergelincir, tapi Allah beri dia hidayah. Dan kita butuh, kalaulah sekelas Imam Ahmad butuh terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Kalau sekelas Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta hidayah sehari semalam 17 kali, apalah kita. Maka jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menghadirkan hati-hati kita ketika kita memohon kepada Allah hidayah, agar keikhlasan hadir setiap doa-doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, satu kali dari 17 kali yang kita panjatkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu setan pun yang mampu menyesatkan kita, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Ibadallah, kemudian cara yang selanjutnya agar kita terselamatkan dari kesesatan dan berada di atas jalan hidayah Allah adalah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk meniti jalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh berada di atas hidayah Allah, ikhlas
dan bersabar di atasnya, Allah akan tunjuki dia terus sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tahqiqut tauhid. Bagaimana kita bisa betul-betul mengamalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah inginkan dan sesuai yang Rasulnya inginkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kata Allah dan tidak mencampur adukkan antara keimanannya dengan kesyirikan, mereka lah yang Allah akan anugerahkan keimanan dan yang Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Duhai bahagia seorang hamba yang Allah anugerahkan keamanan selama dia meniti hidup di muka bumi ini dan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan duhai bahagia seorang hamba yang selama dia meniti jalan kehidupan ini dia berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan dan cara kita agar selamat dari kesesatan dan berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah lah yang memilih hamba-hambanya yang dia pilih untuk berada di sisinya, dan Allah lah yang memilih hamba-hambanya yang dia beri petunjuk bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ibadallah, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah, taufik wal ilham murni kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu murni kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hanya bisa meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah, sedekat apapun seseorang tersebut dari sumber hidayah tersebut, kalau Allah tidak anugerahkan taufik kepada hatinya, maka dia tidak akan pernah berada di jalan yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ammas samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Lihatlah Samud, dekat dengan nabinya. Setiap hari Nabi yang menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka lebih mengedepankan kesesatan di atas petunjuk, maka mereka tidak pernah berada di atas petunjuk sampai mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah kepada Allah. Lihatlah Abu Talib, seumur hidupnya dia abdikan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. Tidak ada satu momen pun di dalam mendirikan panji-panji Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh nabi semasa beliau hidup di Mekah kecuali Abu Talib ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa dekat dia dari makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Betapa dekat dia dari petunjuk terbesar yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Betapa dekat dia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dilakukan Abu Talib? Dia lebih memilih untuk terselamatkan dari cacian-cacian kaumnya, dan dia ridho mati di atas agama kaumnya. Artinya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau Muhammad tidak akan sanggup, engkau Muhammad kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sanggup memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Salman Al-Farisi berada di Persia, hari-hari jaraknya dari kota Madinah, tapi ketika Allah hendak memberi dia hidayah dan dia ikhlas mencari hidayah kepada Allah, ikhlas mencari petunjuk kepada Allah, walaupun dia harus menyeberangi lautan, walaupun dia harus menyeberangi negeri-negeri yang asing yang belum pernah dia lalui, dia sampai ke sisi Nabi SAW memeluk agama Islam, sampai Nabi katakan, Salman minna ahlul bait, Salman termasuk ahlul bait kami. Orang yang
jauh jaraknya dari Nabi SAW, tapi ikhlas dia memohon kepada Allah petunjuk yang benar, Allah berikan kepadanya. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Kita tidak pernah tahu akhir yang akan menyapa kita dari ajal yang Allah sudah takdirkan. Maka mohonlah senantiasa kepada Allah hidayah agar kita hidup di atasnya dan kita dimatikan di atasnya dan dibangkitkan di atasnya, sehingga kita berkumpul nanti bersama Nabi SAW di surganya kelak tanpa harus melalui nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح رجالهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.